Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 123. Ini bukan mimpi. Alisa terbangun ketika merasakan tangan yang berada di pinggangnya. Alisa membuka matanya berulang kali. Alisa mengedipkan matanya berpikir bahwa saat ini mungkin dia hanya sekedar bermimpi. Alisa memandang wajah suaminya yang sangat dirindukannya. Ya Allah, terima kasih karena udah sayang sama Isa. Isa memang benar-benar lagi rindu sama suami Isa. Jadi lihat suami Isa ada di sini, rasanya benar-benar senang. Terima kasih mimpinya, ucapnya yang memandang wajah suaminya. Alisa mengusap pipi suaminya dan mencium suaminya, pipi, hidung, dagu, dan juga mata. Alisa masih merasa bahwa dia berada dalam alam mimpi saat ini. Alisa tersenyum ketika melihat mata suaminya yang terbuka. Makasih Habi, ucapnya. Makasih untuk apa? Tanya Atar. Atar sudah bangun sejak tadi saat istrinya berbicara sendiri. Karena Habi udah mau datang ke mimpi Isa. Isa beneran rindu sama Habi. Bila Isa bangun, rasa rindu Isa pasti akan berkurang, ucapnya dengan tersenyum lebar. Atar tersenyum memandang wajah istrinya. Nggak usah tidur lagi ya, biar mimpinya nggak hilang, ucapnya. Iya, Isa nggak ketidur-tidur lagi, biar mimpinya nggak hilang Bi, ucapnya. Mumpung ini lagi mimpi indah, cuma Bi banyak-banyak, ucap Atar yang tersenyum tipis. Alisa menganggukkan kepalanya. Alisa mencium suaminya, mencium bibir suaminya berulang-ulang kali, kemudian pipi, hidung, dagu. Tidak ada satupun yang dilewatinya. Alisa mencium leher suaminya, wangi aroma tubuh suaminya yang sudah begitu sangat dirindukannya. Bi, gantian, ucap Alisa yang memajukan bibirnya yang kerucut ke depan. Atar tersenyum saat mendengar permintaan istrinya. Atar mencium istrinya dengan sangat lembut. Ciumannya berubah semakin memanas dengan durasi waktu yang sangat panjang, seakan pria itu tidak ingin melepaskan bibir lembut istrinya. Atar tersenyum memandang wajah istrinya. Istrinya menghirup udara sebanyak-banyaknya. Rindu sayang, rindu banget, ucap Atar. Alisa memeluk suaminya. Isa juga rindu sama Habi, tapi kenapa ini mimpinya serasa nyata ya Bi, ucapnya. Atar hanya tersenyum tipis saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu mencium bibir istrinya dan kemudian leher. Alisa mendesah halus saat suaminya menggigit daun telinganya. Mereka saling melepaskan kerinduannya. Alisa berbaring di samping suaminya dengan tangan yang melingkar di perut suaminya. Ini mimpi, tapi rasanya beneran capek ya, ucapnya. Atar tersenyum memandang wajah istrinya. Pria itu mengusap kepala istrinya. Apa mau Habi cubit biar tahu ini asli atau mimpi? Tanyanya. Boleh, jawab Alisa. Atar memencet hidung istrinya. Sakit Bi, ucap Alisa ketika suaminya menarik hidungnya cukup keras. Mimpi atau enggak? Tanya Atar. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau rasanya sakit, cuma yang lainnya enggak tahu, jawabnya. Habi menonaktifkan ponsel Habi, karena Habi berangkat ke Indonesia sayang, ucapnya mencium bibir istrinya. Alisa menatap wajah suaminya. Kok gitu mandangnya, ucap Atar. Habi nggak sedang bohong kan, ucapnya. Bohong kenapa sih sayang, ucap Atar. Bohong kalau ini nyata, jawabnya. Atar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita sholat ya, ucapnya yang beranjak dari tempat tidurnya. Alisa masih berbaring dan menatap wajah suaminya.
Atar mencium perut istrinya. Lady rindu, ucapnya mengusap perut istrinya dan kemudian mencium kembali. Air mata Alisa menetes ketika memandang suaminya. Enggak bohong kan? Ucapnya yang kembali bertanya. Enggak sayang, Habi enggak bohong, beneran, ucapnya. Alisa memeluk suaminya. Terima kasih Habi udah datang ke sini, ucapnya menangis di pelukan suaminya. Habi enggak tenang sayang dengar Isa yang enggak mau makan, ucapnya. Isa beneran enggak selera makan Bi, ucapnya. Iya, makanya Habi pulang cepat supaya Isa makan yang banyak seperti kemarin, ucap Atar yang sangat mencemaskan istrinya. Alisa begitu sangat senang melihat suaminya. Rasa rindunya sekian lama kini sudah terobati. Kita sholat, ucap Atar yang mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamar mandi. Lira duduk di salah satu sofa yang ada di coffee shopnya. Lira memandang Zaki yang tidak fokus dengan pekerjaannya saat ini. Lira berjalan mendekati pria saat ini memakai apron warna coklat di dadanya, kemudian duduk di kursi meja barnya. Bang, buatin kopi satu, tapi kopinya yang memiliki sensasi rasa yang berbeda dan juga unik, ucapnya berbicara layaknya seorang pengunjung. Mau ditunggu sebentar ya, ucap Zaki yang tersenyum memandang gadis cantik yang saat ini sudah berhijab. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia duduk dengan menopang dagunya dan memandang pria tersebut. Kalau pengunjungnya kayak gini, abang bisa grogi dek, ucapnya saat sedang menimbang kadar kopi yang akan dipakainya. Lira tertawa mendengar ucapan pria itu. Tahan bang, ini godaan, ucapnya. Zaki hanya tersenyum memandang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini nanti akan menjadi kopi andalan kita, dan ingat, begitu masuk ke dalam mulut langsung diteguk, ucapnya. Lira memandang kopi yang ada dalam gelas yang begitu sangat kecil. Lira mengikuti apa yang dikatakan oleh pria itu. Ia memasukkan kopi itu ke dalam mulutnya dan langsung menelannya. Wajah gadis cantik itu berubah seketika merasakan rasa pahit dari kopi tersebut. Bang, ini pahit, ucapnya. Iya dek, ini namanya kopi espresso. Rasanya pahit, namun kopi ini begitu banyak yang sangat menyukainya. Hidup itu seperti kopi. Walaupun pahit, namun dengan kepahitan itu kita bisa membuka mata. Dengan kepahitan yang kita rasakan, kita bisa mencicipi manisnya gula. Kopi yang terasa pahit dipadukan dengan gula yang manis akan memberikan suatu sensasi rasa yang begitu sangat bisa dinikmati, ucap Zaki yang tersenyum memandang wajah gadis tersebut. Lira tersenyum memandangnya. Abang ternyata puitis, ucapnya. Zaki tertawa saat mendengar pujian gadis tersebut. Banyak di internet, ucapnya. Lira hanya tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. Tapi enak yang dengar langsung dari abang, jawabnya. Di dalam coffee shopnya belum ada pengunjung dan juga karyawan yang datang. Coffee shop ini belum beroperasi, namun Lira selalu dengan setia menemani Zaki seperti itu sedang sibuk meracik kopinya. Udah azan, ucapnya ketika sudah mendengar azan sholat asar. Iya dek, kerjanya sambung nanti. Sekarang kita sholat dulu, ucap Zaki. Lira sedikit melompat dari kursi bar yang didudukinya. Lira pergi mengambil wuduk di kamar mandi wanita, sedangkan Zaki mengambil wuduk di kamar mandi pria. Mereka sholat di ruang musola kecil yang memang sengaja dibuat Lira untuk pengunjungnya yang akan melakukan sholat di sana. Lira duduk di depan Zaki dengan memegang Al-Quran di tangannya. Zaki tersenyum memandang gadis tersebut. Zaki mengajarkan gadis itu mengaji seperti biasa. Setelah selesai mengaji, Zaki kembali melanjutkan pekerjaannya. Bang, apa ada yang bisa Lira bantu? Tanyanya hanya duduk memperhatikan pekerjaan pria tersebut. Zaki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak ada dek. Lagian ini kerjaannya meracik kopi. Untuk kerjaan seperti ini, enggak semua orang yang bisa.
Alistair memiliki skill khusus, ucapnya. Tapi nggak enak bang duduk di sini, cuma liatin abang, ucapnya. Tidak apa dek, yang penting nanti abang senang dengar adik berkicau, ucapnya membuat Lira tersenyum.